itu dia tadi ya, ternyata berbagai macam rasa sakit. Banyak banget ternyata rasa sakit yang belum kita ketahui ya pemirsa. Tentunya kita akan membahas seputar kesehatan masih di Hidup Sehat bersama saya Intan Somadina dan juga saya Dr. Vito Damai dan mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat dan tidak lagi sakit ya. Kalau sakit-sakit kepala sedikit ya mungkin agak-agak wajar kali. Tapi kali ini kita akan bahas mengenai sakit punggung yang mungkin sering dirasakan oleh banyak orang pada hari ini bersama dengan Dr. Ziki Yombana, spesialis saraf. Halo dokter, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Punggung aman dok? Punggung aman ya? Alhamdulillah aman. Aman ya dok ya? Aman. Cuman kadang-kadang bahu masih suka pegel-pegel nih dok. Ya wajar lah ya kan. Banyak aktivitas. Wajar ya dokter ya? wajar. Berkaitan dengan tadi sakit punggung, sakit belakang itu ya tadi ya, kita akan bahas mengenai saraf kejepit pada hari ini nih. Yes, benar banget. Tapi sebelum itu dokter Vito, kita akan melihat tayangan yang berikut ini. Pinggang, juga punggung atau mungkin leher nyeri saat digerakkan, nyeri disertai rasa perih atau mungkin kebas. Hati-hati pemirsa, ini bisa saja tanda ada saraf yang terjepit. Gejalanya bisa muncul tiba-tiba sehingga saat terjadi kita kerap merasa kaget disertai nyeri yang menyiksa. Saraf terjepit adalah salah satu masalah yang kerap dirasakan baik orang yang aktif beraktivitas atau mungkin saja Anda yang juga kerap santai saja. Pemirsa, ini bukanlah kondisi yang bisa hilang dengan seketika. Saraf terjepit malah biasanya akan semakin mempersulit seseorang untuk bisa leluasa beraktivitas. Bukan hanya berjalan, menggeser tubuh perlahan saja seakan sulit dan menyiksa. Untuk meringankan keluhan, penggunaan bantalan pada leher atau pinggang, juga kompres hangat kadang cukup membantu, namun berlangsung sesaat saja. Lalu apa penyebab saraf terjepit terjadi? Bisakah menyasar kalangan usia muda? Bagaimana agar terhindar dari saraf kejepit? Dan apa yang harus dilakukan bila sudah terlanjur mengalaminya? Simak jawabannya di Hidup Sehat sesaat lagi. Iya pemirsa, itu dia tadi ya tayangan mengenai saraf terjepit yang akan kita bahas bersama dokter Ziki. Tapi dokter nih, sebelumnya saya minta penjelasan dulu dokter. Kenapa saraf ini bisa terjadi dokter, bisa terjepit gitu maksudnya? Jadi saraf itu kan dia suatu struktur ya, suatu sistem struktur yang kita analogikan sebagai kabel. Nah kabel ini dia berjalan dari pusatnya, generatornya di otak, dia turun melalui tulang belakang. Nah di tulang belakang ini, saraf ini dia berada di sekitar struktur yang lain. Ada tulang, ada jaringan lunak, ada otot, termasuk di situ ada namanya bantalan yang kita sebut namanya nukleus pulposus ya. Nah, kalau ternyata struktur sebelah-sebelahnya ini istilahnya apa ya, mengintervensi, ada perubahan struktur, maka dia akan menggeser dan saling bersentuhan. Salah satunya sarafnya akan menjadi tersentuh, bahasa gampangnya. Tapi kalau kondisinya agak lebih berat, kita sebut namanya sarafnya kejepit. Nah, seperti itu. Kayak kabel gitu loh Intan. Kabel tuh kan sebelah kiri kanannya tiang banyak gitu. Kalau tiangnya ada yang kurang bagus, Gerak ya? Kabelnya kejepit. Nah, seperti itu. Oh gitu. Nah dokter, Nah, tapi itu dia. selalu terjadinya itu di tulang punggung belakang atau bisa di mana aja dokter? Kalau bicara saraf kejepit, di semua tubuh kita bisa terjadi. Mulai dari telapak tangan, daerah leher, daerah pinggang, segala macam itu sering terjadi. Tapi yang sering terjadi memang di daerah-daerah yang mobilitasnya tinggi. Yang mobilitas tinggi di mana? Ya kalau nggak di leher, di daerah pinggang, atau di daerah pergelangan tangan. Ini yang paling sering terjadi. Di tempat lain mungkin nggak mungkin, tapi di tempat lain bisa lebih sering terjadi kalau terjadi karena kecelakaan atau benturan hebat. Tapi kalau saraf kejepit yang selain itu, yang di leher, di telapak tangan, di pinggang, itu bisa terjadi bukan karena benturan hebat, tapi aktivitas yang salah dengan posisi yang salah dilakukan secara akumulatif berulang-ulang. Wah, ini kalau gitu nanti harus tahu nih bagaimana caranya supaya aktivitasnya tidak menyebabkan saraf kejepit. Nah, tapi sebelum itu kita bahas dulu mengenai fakta atau mitos. Ini pas banget karena kita berdua bapak-bapak muda ya. Mahmud ya, bapak muda ya. Mengangkat beban berat itu dapat menyebabkan saraf kejepit. Ini fakta atau mitos? Fakta. Kayak kita ngangkat anak gitu loh. Fakta. Nah, kadang-kadang orang mungkin salah ya. Ya, angkatnya. fakta, tapi ada tapinya ya. Ada Ada tapinya. notice dikit. Fakta tapi dengan posisi yang salah juga. Ya, karena kalau misalnya kita mengangkat benda berat, apalagi seorang lifter yang sudah terlatih dengan menggunakan device atau alat tertentu dengan cara yang tepat, itu relatif aman.
Tapi kalau kita nih, istilahnya ya bapak-bapak muda tiba-tiba mengangkat barbell lifter, ya pasti kena lah. Karena kan kita bukan terlatih untuk itu. Gitu. Jadi bukan soal berat ringannya ya sebenarnya. Bukan, berat dan ringan tidak. Bukan itu yang utama. Tapi Karena caranya posisi, caranya. Caranya gimana dokter yang benar? Caranya memang kita harus memposisikan tulang belakang kita ini tidak menekuk ya, nggak menekuk. Jadi istilahnya lengan bebannya itu dekat dengan tubuh. Jadi nggak boleh kita posisi bungkuk ini nggak boleh. Jadi kalau misalnya ngangkat galon ya dokter, anggaplah ngangkat galon, harus jongkok ya? Jongkok. Harus Angkat jongkok anak dulu. dong, coba. Gimana dokter kalau angkat anak dokter? Ya, berarti kita harus jongkok dulu begini. Itu ya. gitu. Oh, ya, lihat. Jongkok Jadi dulu. jadi Nggak boleh bukan begini. Oke, baik. Itu. Tadi dicontohin nih, tadi ngangkat anak, angkat cucu bagi bapak-bapak, Angkat ibu-ibu cucu. di rumah. Itu caranya tadi barusan ya. Nah ini kan tadi pertanyaan papa-papa muda ya. Pertanyaan anak-anak muda yang mungkin masih produktif nih dokter, biasanya itu kan suka duduk, duduk kayak ngetik misalnya Ya. ngelakuin kerjaan. Ini katanya kalau akibat duduk di posisi yang sama terus-menerus itu juga bisa menyebabkan syaraf terjepit. Ini fakta atau mitos dokter? Jawabannya fakta. Fakta juga dong. Fakta. Jadi yang namanya saraf ini kan di daerah tulang belakang, terutama kita bicaranya saraf yang di Iya, daerah iya. tulang belakang pinggang ya. Itu dia ada tulang belakang dan di belakangnya ada saraf. Kalau kita menggunakan posisi yang statis terus-menerus seperti itu, maka penekanannya akan semakin intens. Dengan penekanan yang semakin intens, bantalan ini lebih cenderung mudah keluar dan menjepit saraf di belakangnya. Ini itu yang terjadi. Tapi ada tapi juga. Posisi duduk ini juga akan lebih cepat membuat saraf terjepit kalau posisi duduknya salah. Posisi duduk salah tuh yang gimana? Salah posisi duduk salah, ya, pertanyaannya bukan yang salah dulu. Yang Yang benar benar gimana? gimana gitu ya. Nah, Tapi posisi jangan salah duduk, salahin orang dong, Intan. pokoknya kita harus berprasangka baik dulu. Iya. Posisi duduk yang benar adalah pinggang ini, ya pinggang bawah ini harus menempel pada sandaran. Harus menempel pada sandaran. Jadi kalau misalnya kita lihat ada beberapa kursi itu ada cembunganya gitu ya di daerah pinggang, itu gunanya untuk menopang tulang pinggang sebenarnya. Dan kalau kita naik kereta, naik pesawat, naik bis, di kendaraan gitu, ada bantal kecil yang ditaruh di sini itu untuk sandaran di sini. Tapi sayangnya kita masih banyak yang menganggap bantal dipakai di kepala. Salah. Itu sebenarnya bantal untuk lumbal support ya, untuk menyangga pinggang. Itu yang benar. Nah, yang salah adalah kalau kita duduk memberikan celah, misalnya duduknya bahasanya gampang ya pasti glosor gitu ya. Iya. Merosot. Merosot Nah, sandaran gitu ya. duduk yang merosot itu nggak boleh ya Padahal karena enak loh katanya itu. enaknya sesaat. Coba diulang-ulang, bakalan kena pasti. Nah, itu jadi bahaya. Bahaya juga ya. Jadi harus ditempel. Berarti banyak banget nih, kita harus tahu ya, duduk juga harus ada yang benernya gimana. Iya. Nah, berikutnya nih ada yang menarik juga nih ya, mungkin masalah bagi sebagian orang yang nonton ini juga ya. Katanya kalau kelebihan berat badan ini dapat menyebabkan saraf kejepit. Ini fakta atau mitos? Tapi jangan jawab dulu, kita akan bahas sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat.